sejahtera bagi kita semua. Salam. Yang lebih semangat lagi, salam. Ya, puji Tuhan, kita kembali boleh menikmati mana surgawi ya di pagi hari ini lewat ibadah pagi kita. Saudara, masih dalam suasana Paskah ya, dalam edisi Paskah kita terus membuka hati ya untuk kita bisa semakin mengerti ya betapa besarnya kasih Tuhan ya, cinta Tuhan kepada kita yang telah menyelamatkan kita dari maut, yang telah membuka pintu Dia menjadi anak domba yang disembelih, saudara, dan Dia juga menjadi tabir yang terobek ya, untuk kita bisa masuk ya di dalam hubungan yang intim dengan Bapa di surga, dalam persekutuan yang manis dengan Tuhan lewat kematiannya dan lewat kebangkitannya. Saudara yang kekasih ya, kita mendapatkan kuasa kebangkitannya, itulah kuasa yang besar dalam kehidupan kita yang membuat ya kita mengalami ya keajaiban Tuhan, membuat perbedaan ya antara orang-orang yang tidak ya dalam Tuhan dan orang yang di dalam Tuhan. Saudara yang kekasih, sehingga ya lewat Paskah ya kekuatan dan kuasanya Roh Kudus yang menghidupkan, membangkitkan Yesus dari antara orang mati ya, juga menghidupkan tubuh-tubuh kita yang panah ini ya, sehingga pagi ini kita bisa bangun karena ada kekuatan Roh Kudus yang memberikan kekuatan bagi tubuh kita, fisik kita ya, sehingga ibadah pagi tidak menjadi pergumulan bagi kita ya, tapi ibadah pagi menjadi satu kesukaan kita ya. Saya berharap tidak ada yang terhuyung-huyung ya, tidak ada yang goyang-goyang ya, kepalanya harus mengangguk ke depan, tapi mengangguk dengan benar ya. Amen. Jangan dalam kantuk ya, nanti jangan sama seperti satu orang yang saat Paulus berkhotbah ya, lalu tertidur dan akhirnya jatuh ya dari atas. Jadi jangan sampai jatuh ya. Saya berharap semua kita, baik yang di rumah juga ya, ayo bangunlah ya, bangkitlah ya, supaya kita mendapatkan kesegaran yang baru. Inilah suara kebangkitan iman ya, yang membangkitkan iman kita. Jadi suara-suara yang muncul lewat channel Bangkit Ministry ini, saudara yang kasih, atau GKI Bangkit ini akan membangkitkan iman kita ya, sesuai dengan situasi keadaan sekarang yang kita rayakan ya. Kita ini sedang merayakan hari Paskah, hari kemenangan, saudara ya, hari kemenangan, hari berkat yang besar bagi kita untuk mendapatkan ya berkat-berkat dalam kehidupan kita. Saudara yang kekasih dalam nama Yesus, saya sudah sampaikan dalam beberapa hari ini ya, bagaimana Rasul Paulus ya hari Minggu kemarin dalam hari Paskah, hari kebangkitan Tuhan, di pagi hari saya telah sampaikan kepada kita, Paulus yang dikehendaki, yang diingini ya. Di dalam Filipi pasal 3 ayat yang ke-10 dikatakan yang dikehendaki ya, berarti udah menjadi kehendak, bukan keterpaksaan ya, tapi menjadi kerinduan. Bicara kehendak itu sama dengan keinginan ya, kehendak, keinginannya ya. Jadi kerinduannya, betapa hebatnya nih Rasul Paulus, sampai dalam dirinya, dalam tubuhnya ini pun, saudara, karena bicara keinginan ini kan, ini mulai dari jiwa kita ya. Saudaraku, ada satu kerinduan yang dalam ya, keinginan yang dalam ya, bagaimana untuk dia bisa, saudara yang kekasih, menerima kuasa Tuhan. Yang diinginkannya hanya kuasa Allah.
Kuasa kebangkitan Kristus. Kuasa kebangkitan Kristus itulah yang memberikan kemenangan bagi Rasul Paulus untuk melewati segala tantangan, yang melewati segala ujian, penderitaan, ya, membuat Paulus tidak pernah berhenti. Dan kedua, ya, kemarin malam saya sudah sampaikan kepada kita, Rasul Paulus juga menghendaki, yaitu dalam persekutuan dalam penderitaannya, ya. Persekutuan dalam penderitaannya kita melihat Paulus itu menderita. Saudara, banyak sekali penderitaan Rasul Paulus. Ya, setelah Paulus dia berjumpa dengan Tuhan, saudara, pada waktu dia berjalan, ya, dia bertemu dengan Tuhan dalam satu keadaan yang jelas, dan Tuhan berbicara itu dengan jelas, bukan lewat firman-Nya, tapi secara langsung, ya, secara bisa didengar dengan telinga, secara audible dia bisa dengar dengan telinga. Saudara yang kekasih, katakan, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Ya, saudara yang kasih, inilah kehidupan Paulus yang tadinya menganiaya Tuhan. Nah, sekarang dia tetap berjuang, bertahan, ya, memberitakan nama Tuhan, dan dia dianiaya, ya, karena nama itu. Dia disesah, ya, dia menderita, dia dikejar-kejar, ya, bagaikan duri dalam daging. Saudara yang kasih, tapi Paulus tidak pernah berdoa, ya, untuk melepaskan dia dari penderitaan, ya, yang ada. Paulus nggak pernah berkata, ya, mencabut duri dalam daging itu, tidak. Tapi Paulus, saudara yang kasih, berkata, cukuplah kasih karunia Tuhan dalam hidupku. Jadi kalau ada penderitaan itu kasih karunia. Jadi persekutuan dalam penderitaannya itu kasih karunia. Itu yang membuat kita mendapatkan kemuliaan, sebab penderitaan mengerjakan kemuliaan Tuhan. Penderitaan itu, saudara yang kekasih, membawa kita, ya, membawa kita mendapatkan, ya, kebahagiaan yang berlimpah-limpah, ya, berkat yang melimpah-limpah. Dan penderitaan itu adalah membuktikan bahwa kita berhenti berbuat dosa. Dan itu Paulus alami, dan dia tidak mau menolak penderitaan. Karena menolak penderitaan itu berarti menolak salib, berarti menolak Paskah, ya. Dan hari ini saya ingin menyampaikan bagian yang ketiga, apa yang dikehendaki oleh Rasul Paulus, saudara yang kekasih. Dan kita lihat bersama-sama, sekali lagi saya akan bacakan dari Filipi 3 ayat yang ke-10. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Saudara, dari 3 poin ini coba saya atur, saya urai, ya. Dan hari ini di poin yang ketiga, saudara, dikatakan yang ku kehendaki ialah mengenal dengan dia. Kenapa saya sampaikan di pagi hari ini? Karena persoalan mengenal dengan dia kaitannya dengan doa, ya, dengan hubungan dengan Tuhan, persekutuan dengan Tuhan. Saudara yang kasih, mengenal dia ini penting dalam hidup kita, saudara. Jangan sampai kita datang menyembah Tuhan tanpa pengenalan akan dia. Gimana Yesus berkata, kamu menyembah, ya, Allah yang tidak kamu kenal. Tapi kami menyembah Allah yang kami kenal. Berarti untuk penyembahan saja itu perlu pengenalan. Ada banyak orang menyembah Tuhan, ada banyak orang beribadah, tapi tidak mengenal Tuhan, tidak punya pengenalan akan Tuhan. Saudara yang kekasih, bagaimana mereka bisa mendapatkan berkat yang besar kalau mereka menyembah Allah yang tidak mereka kenal? Kita harus menyembah Allah yang kita kenal. Amin. Amin. Ini yang membuat kita, saudara, bisa sejalan seirama dengan Tuhan. Bagaimana kita bisa berjalan bersama dengan Tuhan kalau kita nggak mengenal pribadi Tuhan?
kita nggak pernah memahami dan mengerti tentang Tuhan. Itulah salah satu tujuan Tuhan datang ke dunia ini, supaya kita bisa mengenal Dia dan ada di dalam Dia. Jadi mengenal Dia dan dalam Dia ini nggak bisa dipisah. Ini menjadi satu kesatuan. Saudara, di dalam 1 Yohanes pasal yang kelima, ayatnya yang ke-18, demikian firman Tuhan. Kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa, tetapi Dia yang lahir dari Allah melindunginya, dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Ya, jadi ada perlindungan Tuhan dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Kalau kita betul-betul memang lahir dari Tuhan, tidak usah takut. Sudah, ya, tidak usah takut. Ya. Yang lahir dari Tuhan itu, maka Tuhan akan melindungi. Ya, tapi ingat bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa. Ya. Tidak lagi suka berbuat dosa, tapi hidup dalam kebenaran. Dan si jahat tidak akan bisa menjamahnya. Setan tidak akan bisa menjamahnya. Orang yang lahir dari Tuhan adalah orang yang mengenal Tuhan. Bagaimana mungkin kalau kita lahir dari satu keluarga kita nggak mengenal keluarga itu? Saudara, itu tidak mungkin. Kalau kita lahir dari Allah, pasti kita mengenal Allah. Nah, makanya terus kita diajak, ya, untuk tinggal dalamnya, memahami Dia. Ayat 19 begini dikatakan, kita tahu, ya, kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia, ya, kita berasal dari Allah karena lahir dari Allah. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Ayat 20, sama-sama kita baca, dua-dua ya. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar dan kita ada dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan yang iya. Amin. Saudara, jadi anak Allah datang, Yesus datang. Kedatangan Yesus itu mengaruniakan pengertian bagi kita supaya kita bisa mengenal yang benar. Mengenal Yesus. Mengenal yang benar dan ada di dalam yang benar. Itu gak bisa dipisah. Kita tidak akan pernah bisa mengenal Tuhan kalau kita gak ada di dalam Tuhan. Hanya orang yang di dalam Tuhan lah yang bisa mengenal Tuhan. Makanya mari saudara pastikan semua kita ada dalam Tuhan. Kita gak cukup hanya ada dalam gereja. Ada banyak orang dalam gereja tapi tidak dalam Tuhan. Ada banyak orang saudara yang kekasih, ya, dalam pelayanan tapi tidak dalam Tuhan. Pastikan kita ada di dalam Tuhan, supaya kita bisa mengenal. Nah, apa yang membuat kita bisa mampu untuk mengalahkan yang jahat? Kalau kita mengenal Tuhan. Kalau kita mengenal Tuhan, kita bisa berjalan bersama dengan Dia. Itulah yang membuat Rasul Paulus tidak takut menghadapi apapun. Enggak takut menghadapi apapun. Paulus punya keinginan untuk mengenal Dia. Tujuannya supaya Paulus bisa berjalan bersama-sama dengan Tuhan.
Paulus tidak berjalan dengan keinginannya sendiri, dengan kemauannya sendiri, tapi dia berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Saudara, ini yang menjadi doa dan harapan kita. Kita tidak sekedar datang beribadah, rajin beribadah, tapi kalau kita tidak punya pengenalan akan Tuhan, saudara, tetap kita tidak akan pernah bisa mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Makanya akhirnya sering orang membangun kebenarannya sendiri, membangun keinginannya sendiri, pemahamannya sendiri. Saudara yang kekasih, ayo supaya kita bisa seirama dengan Tuhan. Paulus tidak pernah takut menghadapi apapun karena Paulus tahu Tuhan ada bersama-sama dengan Rasul Paulus. Daniel bahkan tidak pernah takut menghadapi gua singa ketika dilemparkan ke dalam gua singa. Daniel tidak kemudian menjadi tidak menentu, menjadi takut. Tidak. Daniel biasa aja. Daniel tidak harus berteriak-teriak mengusir setan. Tidak. Bahkan setan gak berani dekat dengan kita kalau kita mengenal Tuhan. Sebab kalau kita mengenal Tuhan, berarti kita memahami isi hati Tuhan, kita bisa berjalan bersama dengan Tuhan. Ada banyak orang hari-hari ini hanya menganggap kuasa Tuhan, nama Tuhan itu sebagai sabuk pengaman. Dalam saat-saat tertentu ketika situasi gawat darurat, situasi terpojok, kita mulai mengucapkan dalam nama Yesus. Saudara yang kekasih, jangan jadikan nama Tuhan, kuasa Tuhan itu hanya sebagai satu alat. Saudara, tidak. Tapi kuasa Tuhan itu menyatu dengan kehidupan kita. Kalau kita mengenal Tuhan, memahami Tuhan, mengerti pribadi Tuhan, maka kita akan bisa berjalan bersama-sama dengan Dia. Bagaimana mungkin kita bisa berjalan bersama-sama dengan Tuhan kalau kita nggak mengenal Dia, kita nggak memahami Tuhan, kita nggak mengerti tentang Tuhan. Maka bagaimana kita bisa mengenal Dia? Mulai kita membangun hubungan dengan Dia. Di dalam Dia, harus kita ada di dalam Dia, tinggal dalam Dia. Kalau kita ada dalam Dia, saudara, maka kita pasti akan bebas dari penghukuman. Alkitab mencatat, tidak ada dalam Roma 8 ayat 1, tidak ada penghukuman bagi orang yang tinggal di dalam Kristus Yesus. Jadi nggak ada penghukuman kalau kita ada di dalam, saudara. Dengan kita di dalam, maka mulai pengertian kita akan dibangun. Pemahaman kita akan Tuhan mulai dibangun. Saudara yang kekasih, oleh sebab itu dikatakan begini, akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang. Yesus telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita. Jadi pengenalan kita akan Tuhan itu nggak didapat lewat ilmu-ilmu teologi. Walaupun kita nggak salah belajar teologi, kita nggak salah, sah-sah aja, saudara. Tapi orang-orang teologi pun pakar-pakar Alkitab seperti ahli Taurat,
Farisi, mereka sudah ahlinya, saudara. Mungkin sudah master teologi, ya bahkan dokter teologi. Saudara yang kekasih, tapi mereka tidak pernah mengenal Tuhan. Justru mereka menyalibkan Tuhan. Jadi sekali lagi, untuk mengenal Tuhan itu sumbernya bukan dari dunia, bukan dari pengetahuan manusia, tapi Tuhan yang mengaruniakan. Dikatakan di sini, saudara yang kasih, Yesus anak Allah itu datang telah mengaruniakan pengertian kepada kita. Pengertian kepada kita. Jadi pengertian yang kita dapatkan untuk mengenal, memahami Tuhan, itu karena kita ada di dalam Dia, dalam persekutuan dengan Dia. Saya nggak yakin orang bisa mengenal Tuhan kalau orang itu nggak suka berdoa. Doanya pun nggak jelas, saudara. Saya nggak yakin orang bisa mengenal Tuhan kalau mereka itu tidak suka akan firman. Kalau kita lihat kenapa Daniel bisa ada bersama dengan Tuhan. Daniel bangun hubungan dengan Tuhan. Daniel 3 kali sehari dia berdoa, menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Seperti yang biasa dia lakukan. Jadi daerah dia memahami dan mengerti isi hati Tuhan. Dan dia memiliki komitmen, memiliki pendirian yang tidak tergoyahkan walau diancam, dianiaya. Orang kalau sudah memahami, mengerti, mengenal Tuhan dengan benar dan tepat, takkan mudah digoyahkan, saudara. Jadi iblis pun nggak bisa menjamah, si jahat tidak bisa menjamah. Makanya orang mengenal Tuhan itu nggak lagi suka buat dosa. Daniel tidak mau mencemplungkan dirinya dengan dosa, bahkan dengan makan makanan raja pada waktu itu. Paulus juga sama. Setelah Paulus sungguh-sungguh bertobat lewat penyataan Tuhan saat dia berjumpa ketika berjalan ke Damsyik. Saudara, sejak itu Paulus luar biasa. Dia nggak menggunakan kacamata manusia untuk melihat siapapun, tapi dia gunakan kacamata Tuhan. Jadi dia belajar untuk memahami, mengerti. Maka ketika kita datang kepada Tuhan tanpa kita punya pengertian, ketekunan kita menjadi sia-sia. Sia-sia gak ada artinya, saudara. Paskah kita pun sia-sia. Sebab anak manusia datang dan mati disalibkan, bangkit. Itu untuk memberikan pengertian bagi kita. Dalam Roma, kita lihat dulu Roma pasal yang ke-10. Roma pasal 10. Roma pasal 10. Saya berharap kita masih semua semangat pagi ini. Amin. Ya, jangan ada yang saudara akhirnya menikmati suasana sejuk pagi ini, akhirnya kita kehilangan kendali. Ya, tetap semangat. Ya. Roma pasal 10 ayat 1. Saya akan bacakan begini firman Tuhan. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Itu kerinduan kita, itu doa kita, itu keinginan kita. Nah, ayat 2. Sebab aku dapat memberikan kesaksian tentang mereka, mereka itu yang mau diselamatkan. Perhatikan baik, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah. Sungguh-sungguh giat.
untuk Allah. Rajin beribadah. Bukan malas, rajin. Jadi rajin saja tidak cukup. Ahli Taurat, Farisi rajin beribadah dengan mengenakan jubah. Saudara, rajin. Kalau hari Sabat, semua itu nggak bisa dipegang. Harus fokus beribadah. Nah, kita masih banyak waktu-waktu ibadah kita pakai untuk mencari uang. Saudara, dalam hari perhentian, hari kebangkitan, itulah hari Minggu waktu kita bisa beribadah kepada Tuhan. Saudara, justru banyak kita gunakan untuk meraup keuntungan karena kita anggap itu kesempatan yang paling banyak untuk bisa mendapatkan untung. Mengabaikan Tuhan. Saudara, ini rajin giat. Giat saja belum tentu diselamatkan. Giat ya, belum tentu diselamatkan. Giat tapi kalau tidak punya pengenalan akan Tuhan, tak akan diselamatkan. Mereka sungguh-sungguh giat, bukan setengah-setengah giat. Sungguh-sungguh giat untuk Allah. Tapi persoalannya tanpa pengertian yang benar. Tadi saya katakan, saudara, pengertian yang benar itu bukan muncul dari pengertian kajian-kajian ilmiah, kajian-kajian teologis. Kita boleh saja dari sisi sejarah kita bisa mendapatkan pengertian, saudara. Tapi untuk bisa memahami, mengenal pribadi Tuhan, tidak cukup kita hanya memahami dari sisi pengetahuan. Tidak cukup. Tapi kita harus mendapatkan pengertian, pengenalan akan Dia yang datang, yang muncul lewat Anak Allah, Yesus. Kuasa kebangkitannya, itulah Roh Kudus yang ada sekarang ini yang menuntun kita. Maka orang ketika tidak membangun hubungan dengan Tuhan, tidak tinggal di dalam, bagaimana mungkin dia bisa mengenal Tuhan? Saudara, tidak bersekutu dengan Tuhan, bagaimana mungkin kita mengerti Tuhan? Kita sejalan dengan Dia. Maka pengertian-pengertian yang kita pakai itu pengertian ilmiah. Alkitab ini nggak boleh diilmiahkan. Sebab Alkitab adalah ilham dari Roh Kudus. Firman Tuhan ini adalah ilham. Tapi ada banyak orang menjadi Taurat, Farisi karena diilmiahkan. Tidak salah kita mengkaji dari sisi ilmiah, sisi pengetahuan kita tentang akan firman Tuhan. Makanya ada sekolah teologi, saudara. Tapi itu menjadi rambu-rambu bagi kita, menjadi benteng-benteng bagi kita. Tapi untuk memahami, mengenal pribadi Tuhan, kita harus mendapat pengertian langsung dari pribadinya. Amin. Ini kita dapat mana? Lewat doa. Makanya ayo berdoa. Di dalam persekutuan dengan Tuhan. Saudara, dalam persekutuan dengan Tuhan, bagaimana kita bisa mengenal pribadi Tuhan kalau kita nggak mendapat pengertian dari Dia? Kalau kita hanya duduk di lembaga pendidikan, secara akademis kita dapat pengetahuan.
Tapi kalau kita gak pernah duduk di bawah kaki Tuhan, kita gak pernah mengenal Dia dengan benar. Maka ada perkataan dalam ayat yang kedua ini, tetapi tanpa pengertian yang benar. Ada banyak orang punya pengertian, tapi pengertiannya sebatas logis, sebatas logos, ya. Sebatas harafiah, sebatas kalimat-kalimat yang mulai kita kaji lewat teksnya, ya, lewat historisnya, sejarahnya. Tidak cukup. Baik kita berteologi, karena bicara teologi itu, saudara, itu nggak bisa dihindari bagi semua orang. Jadi kalau ada ayat anti teologi juga itu salah. Ya. Karena setiap orang yang berbicara tentang Tuhan sudah berteologi. Ya. Saudara, karena kan teologi itu adalah pemikiran atau pengetahuan tentang Tuhan. Ya. Theo dan logos. Saudara, nggak cukup ya. Ahli Taurat kurang apa hebatnya dia, saudara. Tapi mereka tidak pernah mengenal Tuhan, bahkan menyalibkan Yesus. Nah, ketika orang tidak mengenal Tuhan, tidak punya pengertian yang benar yang datang dari Tuhan, mereka hanya mendapat pengertian karena duduk di bangku akademis. Mereka mendapatkan pengetahuan secara ilmiah. Tapi mereka tidak pernah mendapatkan ilham dari Tuhan karena duduk di bawah kaki Tuhan. Akhirnya terjadi selalu perdebatan. Kenapa? Mereka mulai membangun kebenaran diri sendiri. Kita lihat di sini, dikatakan ayat yang ketiga. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha mendirikan kebenaran mereka sendiri. Ketika ini terjadi, itulah yang sering terjadi perdebatan satu dengan yang lain. Saudara, ada perdebatan pertikaian satu dengan yang lain. Bagaimana mungkin kita bisa mendapatkan perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, kalau kita tidak mengenal kebenaran, tapi justru kita membangun kebenaran diri sendiri, maka mereka tidak takluk kepada Allah, tidak tunduk, mereka hanya melawan Tuhan. Jadi sekali lagi ingat, Paskah juga tidak bisa dipisahkan dengan pengenalan akan Tuhan. Kenapa Paulus merangkaikan ketiga pokok ini? Saudara, yang ku kehendaki ialah ya, mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Tiga pokok penting ini ya menjadi keinginan Paulus. Saudara, itulah yang membuat Rasul Paulus ini dijuluki sebagai duta Kristus. Dan salah satu kitab yang tidak memiliki kata penutup adalah Kisah Para Rasul. Para Kisah Rasul ini adalah bagaimana perjalanan Paulus, semua dipaparkan di situ, termasuk dia menulis surat penderitaannya, saudara. Dan kita lihat itu tidak berakhir. Karya Roh Kudus yang bekerja dalam diri Paulus itu yang memberikan pengertian yang benar tentang Allah. Sekali lagi saudara, kalau kita mau bebas dari segala
kejahatan, dari segala virus-virus, termasuk virus corona, bahkan tidak bisa menyentuh kita. Amen. Seperti firman Tuhan tadi mengatakan, tidak ada yang bisa menyentuh kita. Kalau kita mau itu terjadi atas kehidupan kita, ayo, mari kenal Dia, mengenal Dia. Mengenal, itulah sebabnya, untuk itulah anak manusia datang ke dunia, supaya kita dikaruniakan pengertian. Jadi yang mengerti pengertian adalah Tuhan, supaya kita mengenal yang benar dan ada di dalam yang benar. Jadi mengenal Dia, di dalam Dia, itu membuat kita, saudara, nyaman kemanapun pergi, sebab Tuhan menyertai. Bahkan di gua singa pun Daniel nyaman. Ya, justru saudara, singa itu nggak doyan lagi sama Daniel. Ya, bayangkan ketika pasukan-pasukan yang melemparkan Daniel itu dilemparkan ke bawah, belum sampai lagi di bawah, itu singa-singa yang lapar itu langsung menangkap dan mencabik-cabiknya. Berarti singa itu singa lapar. Saudara, tapi pada waktu Daniel di dalam, singanya nggak bisa berbuat apa-apa. Kenapa? Karena Tuhan yang mengatupkan mulut singa itu. Singa nggak bisa berbuat apa-apa. Setan nggak bisa buat apa-apa. Termasuk virus corona tidak akan bisa berbuat apa-apa dalam hidup kita. Kalau Tuhan menyertai, berjalan bersama dengan Tuhan, karena kita memahami Tuhan, mengenal Tuhan. Mengenal Tuhan bukan muncul dari pengertian-pengertian manusia, bukan hanya dari teologi-teologi yang kita dengarkan, bukan. Tapi kita duduk dalam hadirat Tuhan, dalam persekutuan dengan Tuhan, mendapatkan pengertian dari Dia, sehingga kita bisa mengenal Dia dengan benar dan tepat. Dengan tepat dan benar. Jangan sampai pengertian kita nggak benar, saudara, yang membuat akhirnya kita selalu dirundung oleh ketakutan, kekhawatiran. Nah, pagi hari ini saya berdoa bagi kita semua, supaya semua kita bebas dari ketakutan, sebab Tuhan menyertai kita. Kuasa kebangkitan Yesus Kristus membuat Tuhan itu hidup dan selalu menyertai kita, selalu menolong, memberkati dan memberikan kemenangan bagi kita. Tapi belajar terus kita untuk mengenal pribadinya. Kita dapatkan pengertian akan Dia lewat persekutuan kita dengan Tuhan. Kita tinggal dalamnya. Kita duduk bersama dengan Dia. Kita menyembah. Haleluya. Buat kami mengenal pribadi-Mu, buat kami mengerti tentang Engkau Bapa. Irabasandara tantara alabaya se. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Lekatkan hati kami, lekatkan hatiku dengan hati-Mu. Oh Yesus, buatku mengenal-Mu, buatku mengerti-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh Allah yang baik, oh Allah yang besar. Terima kasih Bapa, aku bersyukur padamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kebaikan-Mu bagi kami.
Yesus, haleluya, haleluya. Terima kasih buat anugerah-Mu yang besar bagi kami. Haleluya. Tuhan memberkati kami di masa-masa yang sulit, masa-masa yang sukar, dan hari ini kami beraktivitas sepanjang hari ini. Tuhan menyertai kami, Tuhan melindungi kami. Kami beraktivitas dengan sukacita, dengan keberanian yang dari Tuhan, karena kami sadar Tuhan menyertai kami. Tuhan menolong kami. Terima kasih Bapa di surga. Tolong kami semua, keluarga-keluarga kami Tuhan berkati dalam perlindungan Tuhan, dalam pertolongan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur kepada Tuhan yang sudah memberkati kami. Haleluya, segala pujian, segala hormat dan segala kemuliaan kami kembalikan kepada Allah kami yang hidup, yang berkuasa memberkati, menolong kami. Terima kasih Bapa. Kami sudah berdoa dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Bersama-sama kita berkata,